Futur dari bahasa Arab, fatara yafturu futuran. Kalau diartikan futur ini secara bahasa adalah sakana ba'da hiddah walana ba'da syiddah. Orang berhenti setelah berbuat atau bekerja. Lana ba'da syiddah, orang yang lembut, halus setelah keras. Itu dari sisi bahasa. Tetapi secara istilah, kata futur itu diartikan dengan beberapa makna yang semisal, makna yang berkaitan dengan kata futur. Secara istilah futur itu diartikan al-kasalu wat-tarahi wat-tabatu ba'da al-jiddi wan-nasyati wal-hayawiyah. Futur itu secara istilah adalah orang dihinggapi terkena yang namanya al-kasal, malas. Wat-tarahi, berleha-leha, bersantai-santai. Wat-tabatu, menunda-nunda, berlambat-lambat. Ba'dal jiddi, setelah dia bersungguh-sungguh. Wan nasyat, setelah dia semangat. Wal hayawiyah, dan setelah dia bergairah. Jadi tadinya semangat, tadinya sungguh-sungguh, tadinya itu energik, bergairah, tetapi kemudian apa? Kemudian dia menjadi malas, menjadi berleha-leha, menjadi berlambat-lambat. Maka ini disebut dengan al-futur atau futur secara istilah. Di dalam Al-Quran, istilah futur ini ternyata dicantumkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dapatkan kata futur di dalam Al-Quran. Di antaranya di dalam surat Al-Anbiya ayat ke-20, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang malaikat. Lahu man fis samawati wal ard wa man indahu la yastakbiruna an ibadatihi wa la yastahsirun. Bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang ada di langit dan yang ada di bumi, dan yang ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak menyombongkan diri dari beribadah kepada Allah. Wala yastahsirun, dan ia tidak lemah. Siapa yang dimaksud di dalam ayat ini? Lahu man fis samawati wa man fil ard wal ard wa man indahu la yastakbiruna an ibadatihi wa la yastahsirun. Yang dimaksud di dalam ayat ini adalah malaikat. Wa man indahu, dan yang ada di sisi Allah, para malaikat. La yastakbiruna an ibadatihi, tidak menyombongkan diri dari beribadah kepada Allah. Wa la yastahsirun, dan mereka atau orang-orang yang ada di sisi Allah itu tidak lemah. Ini adalah cerita tentang malaikat. Lalu Allah melanjutkan mensifati tentang malaikat itu di ayat berikutnya, ayat 20. Apa kata Allah? Yusabbihuna al-laila wan-nahara la yafturun. Di akhir ayat ke-20 itu Allah menyebut kata-kata futur, la yafturun. Bahasa futur itu disebutkan di dalam Al-Quran, ada di dalam Al-Quran ketika Allah mensifati malaikat. Sifat malaikat itu kata Allah, yusabbihuna al-laila wan-nahar. Para malaikat itu bertasbih kepada Allah al-laila wan nahar, siang dan malam atau malam dan siang. La yafturun, dan dia tidak dihinggapi yang namanya futur. Tidak dihinggapi yang namanya futur. Apa arti futur menurut ahli tafsir di dalam ayat ini? Menurut para ahli tafsir, futur di dalam ayat ini adalah la yad'ufun wa la yas'amun. Di antaranya oleh Imam Al-Baghawi, kata beliau, makna la yafturun, malaikat itu di dalam bertasbih kepada Allah malam dan siang atau siang dan malam tidak dihinggapi futur itu. Kata Imam Al-Baghawi, la yad'ufun wa la yas'amun, mereka tidak lemah dan mereka tidak dihinggapi perasaan bosan. Maka terkadang futur itu istilahnya maknanya adalah lemah. Kadang futur itu juga maknanya adalah al-kasal, malas. Kadang futur itu juga maknanya yas'amun, yas'am, bosan, al-malal. Sama al-malal, as-sa'amah itu bosan. Terkadang juga di dalam Al-Quran Allah sebut dengan kata tasaqul, as-siqal, berat.
Nah, kalau dalam ayat itu, dalam surat Al-Anbiya ayat 20 tadi, Allah menyebut secara langsung kata futur, ditafsirkan oleh ulama dengan kata apa? Dengan ahli tafsir dengan apa? La yaqufun wa la yas'amun. Malaikat itu ketika bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak lemah dan tidak dihinggapi perasaan bosan. Ini mulianya malaikat. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan khalifah di muka bumi, Allah Subhanahu wa taala tahu ini malaikat ini apa? Makhluk yang mulia. La yafturun, tidak dihinggapi yang namanya lemah, yang tidak dihinggapi perasaan bosan. Ketika mereka bertasbih siang dan malam, saking mereka itu tidak pernah dihinggapi perasaan futur tadi, ada ulama yang mengartikan bagi para malaikat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bagi para malaikat bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala seperti ketika kita bernafas. Sampai seperti itu malaikat. Coba kita bayangkan ketika kita bernafas, ada nggak aktivitas kita yang kemudian terganggu? Ada nggak aktivitas kita yang mengganggu kita bernafas? Nggak ada. Sambil kita bernafas kita bisa beraktivitas, bergerak, berbuat, makan kita masih bisa bernafas, minum kita masih bisa bernafas, sambil berbicara kita bisa bernafas, bahkan sambil tidur pun kita bisa bernafas, sambil bekerja kita bisa bernafas. Diibaratkan oleh para ulama, malaikat itu di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seperti Allah memberikan nafas kepada kita. Artinya apa? Kesibukan aktivitas malaikat itu tidak menghalangi mereka dari beribadah kepada Allah, dari bertasbih kepada Allah. Sama seperti kita, ketika kita diberikan nafas oleh Allah Subhanahu wa taala, aktivitas apapun yang kita kerjakan tidak ada yang mengganggu dan menghalangi kita bernafas. Sehingga malaikat itu dikatakan oleh Allah di dalam ayat tadi, la yafturun, tidak lemah, tidak bosan, aktivitas mereka terus, tetapi sepanjang itu mereka juga tetap bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Yusabbihuna al-laila wan nahar la yafturun, mereka tidak mengalami futur. Ini sifat, ini akhlak ataupun tabiat yang Allah berikan kepada para malaikat, bahwa mereka beribadah kepada Allah tidak mengalami futur. Berbeda dengan kita manusia. Kita manusia mengalami yang namanya futur. Oleh karena itu kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari sifat-sifat ini. Maka di antara doa yang diajarkan, sering kita sampaikan, doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita adalah doa Allahumma inni a'udzubika minal kasali wal ajzi wal ma'sami wal maghrami. Doa ini atau hadis ini itu banyak redaksinya. Terkadang jumlahnya disebutkan ada alham wal hazan, kemudian al ajzi wal kasal, kemudian al haram, kemudian juga al maghram, ada al ma'sam. Tetapi yang ingin kita sampaikan dalam kesempatan ini adalah contoh doa redaksi yang pendek saja untuk menggambarkan tentang apa Rasulullah SAW mengajarkan doa kepada kita berlindung dari yang namanya apa? Futur. Di dalam hadis ini oleh Rasulullah SAW disebutkan kata futur itu dengan kasal dan al-ajz. Allahumma inni a'udzubika minal kasali wal ajzi wal ma'sami wal maghrami. Ada juga yang redaksinya panjang, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani wal azzi wal kasali wal bukhli wal jubni wa dhala'id daini wa ghalabatir rijal. Tetapi kita ingin sampaikan yang versi redaksinya menyebutkan 4 saja, Allahumma inni a'udzubika minal kasali wal ajzi wal ma'sami wal maghrami. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari al-kasali wal ajzi, dari malas dan lemah. Berarti di dalam hadis ini oleh Rasulullah SAW istilah atau kata futur disamakan, diserupakan dengan al-kasal wal ajzu.
lemah, malas dan lemah. Al-kasalu wal ajzu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja berlindung kepada Allah dari akhlak dan sifat ini, apalagi kita umatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau hamba Allah Subhanahu wa taala yang terlindungi, yang maksum, yang dijaga, dibimbing saja mengajarkan doa kepada kita seperti ini, apalagi kita hamba Allah Subhanahu wa taala yang sangat lemah, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak ada jaminan maksum. Kalau malaikat saja digambarkan demikian di dalam beribadah, tentunya harusnya kita lebih semangat juga. Jadi di dalam hadis tadi Rasulullah SAW mengajarkan Allahumma inni a'udzubika minal kasali wal ajzi. Kalau menurut Imam Al-Kulabadi, kata beliau, di situ ada berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari al-kasal, al-kasalu atau minal kasali wal ajzi. Kalau diterjemahkan biasanya al-kasal itu adalah malas. Kalau al-ajzi itu diartikan dengan lemah. Tapi hadis tadi menunjukkan bahwa Rasulullah mengistilahkan lain kata futur itu dengan apa? Dengan ini. Hakikatnya adalah ini al-futur. Biasanya kalau ditulisan kan gini, futur. Kata Imam Al-Kulabadi, kasal itu dikatakan futur juga, al-ajzu jadi dikatakan futur juga. Kenapa? Karena ini sama-sama keduanya ini menghalangi, menghentikan seseorang di dalam beramal. Kalau ini yang dihentikan itu adalah fisiknya, kalau al-ajzu ini yang dihentikan, yang dilemahkan itu adalah fisiknya. Maaf, ini bukan al-ajzi ya, al-haram. Salah, maksudnya al-haram. Allahumma inna a'udzubika minal kasali wal harami. Al-haram. Kalau al-haram dikatakan futur juga, itu karena yang lemah, yang terhenti, yang terhalang itu adalah fisiknya. Mata sudah enggak kuat lagi untuk digunakan membaca. Telinga memang sudah tidak lagi kuat untuk jernih, bisa terang jelas mendengar. Kaki sudah tidak lagi kuat untuk digunakan berdiri. Kalau untuk sholat, badan ini, fisik ini sudah tidak kuat lagi digunakan untuk melaksanakan siam. Kalau melaksanakan ibadah, fisik ini sudah enggak kuat lagi melakukan rangkaian manasik ibadah haji karena memang lemah. Nah, itu disebut dengan al-haram. Istilah lainnya juga futur. Karena futur tadi apa? Berhenti, lambat. Kan tadi di pengertian secara bahasa tadi di awal kita artikan. Al-haram, fisiknya. Karena faktor sudah tua, karena faktor memang kemudian ada apa? Ada cacat dan sebagainya. Itu al-haram. Menyebabkan orang sesungguhnya dia futur. Akhirnya apa? Akhirnya dia tidak bisa banyak berbuat kebaikan, tidak bisa banyak berbuat ibadah. Rasulullah berlindung, Allahumma inni a'udzubika minal harami, minal kasali wal haram. Nah, yang kasal kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu malas, juga sebenarnya futur. Sebenarnya adalah futur. Kenapa dikatakan futur? Karena yang terhalang, yang terhenti, terhambat, yang akhirnya lambat, yang akhirnya terhenti, itu adalah apa? Kemauan dan semangatnya. Jadikannya malas. Dijadikan malas. Jadi dijadikan berat. Sebenarnya apa? Matanya masih apa? Masih kuat. Orang kalau membaca WA, itu kan ada orang yang apa? Setengah hari itu kuat baca WA kan. Ada orang yang kalau sudah apa? Sudah di depan medsos itu apa? Bisa kuat seharian. Tetapi ketika tiba gilirannya untuk digunakan membaca Al-Quran, baru 5 menit sudah ngantuk. Giliran digunakan untuk menghafal Al-Quran, kalau digunakan untuk menghafal lagu, digunakan untuk menghafal nyanyian, terkadang orang banyak kuat bisa ngapa. Tapi giliran untuk menghafal Al-Quran, bawaannya lemas, bawaannya malas, bawaannya berat. Sama, orang kalau digunakan untuk goes, kan ada orang goes itu. Apanya?
rekam jejak Waze-nya tuh muter-muter sampai apa? Sampai puluhan kilo. Tapi giliran diajak ke masjid, berat, nggak kuat. Kenapa? Kasal. Kemauannya ini yang bermasalah, kemauan ini yang terhalang, itu disebut dengan kasal. Nah, maka kata Imam Al-Kulabadi ketika beliau menjelaskan tentang doa Rasulullah SAW, Allahumma inni a'udzubika minal kasali wal haram. Al-kasal itu yang terhambat, yang terhenti adalah kemauan, semangat yang ada di dalam hatinya. Sedangkan al-haram itu yang terhenti dan terhambat itu adalah karena fisiknya, faktor fisik. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau ternyata orang itu dihinggapi dua-duanya. Kasal juga ada, haram juga ada, maka apa? Bencananya lebih besar. Terkadang orang apa? Dihinggapi yang pertama, yang kedua tidak. Atau sebaliknya, terkadang ada orang yang apa? Dihinggapi yang kedua, yang pertama tidak. Tetapi kedua-duanya, walaupun seseorang dihinggapi salah satunya, kalau dalam persoalan ibadah, dalam persoalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu tidak maksimal, tentu tidak sebaik orang yang kemudian dihindarkan, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari dua sifat atau dari dua akhlak ini. Maka Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk berlindung. Seseorang dikatakan apa? Dikatakan futur. Yang dimaksud hadis Rasulullah SAW, kita berlindung dari dua hal ini, makna lainnya adalah berlindung dari futur. Futur itu dikatakan futur berlaku terhadap hal-hal yang itu adalah sebuah kewajiban. Kewajiban-kewajiban kita yang Allah berikan kepada kita. Perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala yang Allah tetapkan untuk kita dan itu sifatnya wajib. Kemudian kita terhalang, kita tinggalkan, maka itu disebut dengan futur. Orang tadinya rajin sholat berjamaah, kemudian tiba-tiba berhenti, ditinggalkan sholat jamaah. Itu baru orang yang demikian bisa disebut dengan futur. Orang rajin ke majelis ilmu, menuntut ilmu, menghadiri majelis-majelis ilmu rutin, tapi kemudian tiba-tiba dia berhenti sama sekali, tidak pernah lagi ke majelis ilmu. Orang yang demikian bisa disebut dengan futur. Tapi berbeda kalau orang itu berhenti di satu majelis tetapi pindah di majelis yang lain, tidak bisa dikatakan futur. Karena ada apa? Ada sebab lain, ada alasan lain. Mungkin di tempat yang lain dia ingin mendapatkan bagian ilmu yang lain. Tetapi kalau orang itu dari majelis ilmu rajin, kemudian dia berhenti sama sekali tidak menghadiri majelis ilmu, barulah orang tersebut dikatakan futur. Jadi hal-hal yang sifatnya itu wajib, perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita, kemudian kita berhenti meninggalkan perbuatan itu, barulah itu benar kalau kita disebut dengan futur. Tapi kalau orang meninggalkan sesuatu yang sifatnya oleh para ulama diistilahkan dengan fuduli. Jadi ada yang wajib. Wajib ini mirip dengan wajib tetapi tidak sama ya. Wajib tingkatannya paling tinggi, kemudian di bawahnya wajib itu adalah apa? Mandub atau mustahab. Kalau yang dilarang itu tentu yang haram. Di bawahnya yang haram itu yang makruh. Ada hal-hal yang sifatnya mubah. Nah, orang kalau sudah berlebihan dari dalam hal-hal yang mubah, maka ini disebut dengan fuduli. Tidur kalau sudah berlebihan, itu jatuhnya namanya fuduli. Ini istilah bisa kita dapatkan di dalam kitab yang ditulis oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Ada kitab beliau berjudul namanya Tazkiyatun Nufus. Beliau ketika membahas tentang tazkiyah nufus, ada pembahasan tentang tadi fuduli. Termasuk hal-hal yang fuduli itu bisa dikatakan sudah berlebihan ya. Dia mubah tetapi sudah berlebihan, maka disebut dengan fuduli. Fuduli itu dari kata fadola, lebih. Berarti sudah kelewat, sudah berlebihan, itu disebut dengan fuduli. Contohnya tidur, termasuk juga makan, termasuk juga contohnya adalah bergaul, berbicara.
Bergaul dan berbicara kepada sesama kita, bermuasyarah itu kan merupakan kebutuhan kita. Tetapi kalau bergaul sudah berlebihan, berbicara sudah berlebihan, maka itu masuk dalam kategori fuduli. Ada orang ngobrol, diskusi, bicara, tidak ada jelas, tidak ada ajak ujungnya, itu dihabiskan setengah hari, dihabiskan satu hari. Yang dia bahas tidak ada manfaatnya, yang dia bahas tidak ada pangkal ujungnya. Itu disebut dengan fuduli. Orang juga bergaul berlebihan, itu disebut dengan fuduli. Nah, kalau hal-hal yang sifatnya itu sesungguhnya adalah kebutuhan dasar kita, makan, minum, tidur, berbicara, bergaul, itu kan termasuk kebutuhan dasar kita. Tetapi ternyata dimasukkan dalam kategori yang mubah. Kalau sudah berlebihan disebut fuduli, maka sudah tidak baik. Nah, kalau orang meninggalkan, menghentikan yang fuduli tadi, maka tidak benar kalau orang tersebut dikatakan dengan apa? Futur. Ada orang dulu hobinya, mohon maaf, dulu hobinya itu berlampau, bro. Tiba-tiba dia berhenti dari berlampau. Jangan dibilang futur, salah istilahnya. Orang berhenti dari lampau dibilang futur. Orang biasa main koam, sehari-hari biasanya habis main koa, kemudian diberhenti dari main koa, jangan dibilang futur. Ini salah istilah ini. Kadang bisa saja orang apa suka menggunakan istilah salah alamat. Contoh lagi, orang biasa mancing, mohon maaf, mancing ini bukan kebanyakan ya. Kebanyakan mancing ini tempat-tempat yang memang mancing untuk judi, atau mancing sekedar untuk hobi. Kan berburu, kalau memancing itu bisa kita istilahkan disamakan dengan berburu, sebenarnya sah, boleh. Orang berburu kan apa? Kalau zaman dulu kan berburu memang untuk kebutuhan mereka. Sama kalau kita memancing, kita ibaratkan berburu untuk menangkap ikan untuk kebutuhan kita, boleh, sah-sah saja. Tetapi hari ini terkadang mancing itu bukan karena untuk kebutuhan, karena tadi sudah justru berbuat dosa dan maksiat. Kemudian apa? Terjadi perjudian di situ. Nah, orang kalau meninggalkan mancing yang demikian, itu justru wajib diperintahkan. Jangan malah diistilahkan dengan futur. Ini bahaya kalau ada orang hobi mancing, tahu istilah-istilah agama, akhirnya digunakan, dipakai untuk istilah-istilah yang tidak benar. Karena terkadang ada orang mancing, dia hanya sekedar hobi. Dia memancing bukan karena dia memang butuh ikan itu, dia memancing bukan karena untuk ikan itu dikonsumsi kalau dia dapatkan, tetapi hanya sekedar hobi. Nah, perbuatan seperti itu, pekerjaan seperti itu termasuk pekerjaan yang disebut oleh para ulama masuk dalam kategori fuduli. Dalam agama hal yang demikian kalau sudah berlebihan maka harus ditinggalkan, dijauhi. Nah, jadi harus dibedakan istilah futur. Jangan sampai kemudian kita sembarang menggunakan istilah itu, disematkan kepada seseorang yang meninggalkan sesuatu tanpa kita melihat sesuatu yang ditinggalkan itu dalam hal yang apa. Orang kalau meninggalkan yang wajib, orang kalau meninggalkan yang diperintahkan di dalam agama, padahal sebelumnya biasa dia lakukan, sebelumnya dia rajin mengerjakannya, maka barulah orang tersebut boleh diistilahkan dengan istilah futur. Hadirin hadirat rahmati Allah Subhanahu wa taala, betapa istilah ini ataupun akhlak ini ataupun sifat ini sangat mungkin menjangkiti kita. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita agar berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa tadi, Allahumma inni a'udzubika minal kasali wal harami. Dalam hadis ini futur digunakan kata apa? Al-kasal, digunakan juga kata apa? Kata al-haram. Maka di dalam Al-Qur'an pun para ulama menyebutkan kata futur Allah istilahkan dengan kasal. Apa contohnya? Ketika Allah mensifati orang-orang munafik, bahwa orang-orang munafik itu dalam persoalan salat apa? Kasal. Dalam surat An-Nisa apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa idza qamu kusala. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu
kusala. Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah, padahal hakikatnya mereka tidak menipu Allah. Yang mereka tipu adalah diri mereka sendiri. Lalu Allah mensifati berikutnya apa orang-orang munafik itu? Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Apabila mereka bangun mendirikan solat, menegakkan solat, maka mereka bangun dalam keadaan kusala, dalam keadaan bermalas-malas. Maka futur di dalam ayat ini diartikan dengan al-kasal, kusala, bermalas-malas. Sehingga para ulama memberikan komentar tentang ayat ini. Berdasarkan ayat ini kata para ulama, seharusnya orang yang beriman, kaum mukminin, memiliki sifat kebalikan dari orang-orang munafik. Kalau orang-orang munafik ketika mereka akan sholat, maka sholat itu terasa berat bagi mereka, terasa sulit bagi mereka. Tetapi seharusnya sebaliknya, orang-orang beriman ketika mereka akan melaksanakan sholat, mereka dalam keadaan senang, dalam keadaan ceria, dalam keadaan semangat. Itulah kenapa rahasianya ketika Rasulullah SAW mendengar, ketika Rasulullah SAW masuk ke dalam masjid, kemudian Rasulullah melihat ada tali yang membentang di bagian belakang masjid. Lalu Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat, ini tali apa atau talinya siapa? Kenapa ada tali di dalam masjid di bagian belakang ini? Lalu para sahabat menjawab, ya Rasulullah, tali tersebut adalah tali miliknya Zainab. Kata orang-orang tersebut, Zainab kalau sholatnya sedang mengantuk, kalau sholatnya sedang lemah, maka apa? Dia berpegangan dengan tali itu. Maka akhirnya oleh Rasulullah SAW diingatkan, liyusolli ahadukum nasyatahu, hendaknya kalian sholat itu dalam keadaan nasyat, kebalikan dari futur. Maksudnya nasyat itu apa? Dalam keadaan semangat, dalam keadaan sungguh-sungguh, dalam keadaan ceria, dalam keadaan siap. Harusnya orang beriman kebalikan dari orang munafik. Orang munafik ketika akan sholat kusala, bermalas-malas, merasa berat, dalam keadaan apa? Dalam keadaan sulit. Maka makna lain di dalam ayat kata futur itu dengan kata kusala. Dan banyak lagi istilah di dalam Al-Quran. Kalau dalam persoalan berjihad, di dalam surat Al-Anfal Allah Subhanahu Wa Taala menyebut kata futur itu dengan as-siqal atau at-tasaqul. Ya ayyuhalladzina amanu malakum idza qila lakum unfiru fi sabilillahi tsaqaltum ila ard. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kalian ini ketika apa? Ketika dimobilisasi, diperintahkan untuk berangkat berperang, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, tsaqaltum ilal ard. Kalian kemudian merasa berat, merasa malas, merasa sulit untuk berangkat, merasa apa? Ingin menetap di bumi. Dalam ayat itu kata futur digunakan kata-kata saqaltum atau as-siqal, berat, bisa juga bermakna malas, bisa juga bermakna bosan. Hadirin hadirat rahmati Allah Subhanahu wa taala, sifat ataupun akhlak al-futur ini sangat mungkin menghinggapi kita sebagai manusia. Oleh karenanya diingatkan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Apa kata Rasulullah SAW? Inna likulli amalin atau likulli amilin syirrah, faman kanat fatratuhu ila sunnah faqad aflah, wa man kana fatratuhu ila ghairi dzalik faqad halak. Setiap amal, atau dalam riwayat yang lain, setiap orang yang beramal ada namanya futurnya, ada futurnya. Maka kata Rasulullah SAW, faman kanat fatratu ila sunnah aflah. Tapi ketika orang dihinggapi futur masih tetap berada di atas yang sunnah, maka orang tersebut masih beruntung, masih berbahagia. Wa man kanat fatratu ila ghairi dzalik faqad khasir atau faqad halak. Tetapi barang siapa ketika dihinggapi futur, terkena futur tadi kemudian drastis berbalik, dia tinggalkan sama sekali, maka orang tersebut kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqad halak, sungguh dia telah binasa atau telah hancur. Hadirin hadirat rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka doa Rasulullah SAW tadi patut untuk selalu kita lazimi, selalu kita baca
menjelang setelah di pagi hari, di sore hari, sehingga sepanjang hari kita, kalau dari pagi sampai sore, sampai malam, dari malam sampai pagi, kita tidak kemudian mengalami yang namanya futur di dalam ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.